Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di sini. Semoga teman-teman di sini sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin ya Allah. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman saya udah minta tolong teman-teman buat kumpul di sini buat di kegiatan konseling kelompok. Jadi sebelum mulai kita kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, buat keberlangsungan dan kelancaran acara kita dan kegiatan kita ini semoga diberkahi. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga acara kita ini berjalan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Baik teman-teman, sebelumnya di sini udah pada kenal belum? Belum. Saya kenal sama yang itu doang, Pak. Macam itu. Saya tetanggaan. Tetanggaan. Oke ya, sebelumnya mohon maaf. Di sini pada sehat semua kan? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Kenapa kakaknya? Kenapa? Aku lagi flu. Oh, lagi flu. Ya, alhamdulillah. Semoga cepat sembuh ya. Wah, langsung jauh ya. Covid juga. Nah, teman-teman, agar kita lebih akrab dan kita juga saling mengenal, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Setuju? Setuju. Oke. Di sini kita perkenalan, kita boleh menggunakan bahasa daerah masing-masing atau menggunakan bahasa asing, teman-teman ya. Jadi kita cukup sebutkan nama dengan hobi. Paham? Oke. Baik, mau dimulai dari siapa dulu? Dari kakaknya yang di sini. Oh, dari tetehnya ya. Oke, silakan teteh. Okay, my name is Putria. My hobby is watching. Oh, watching. Nonton. Nonton apa tuh? Nonton. Watching Telegram. Nonton di Telegram. Nonton apa tuh? Soalnya kalau di bioskop nggak ada yang ngajakin, jadi Telegram. Iya, saya juga udah lama nggak nonton bioskop. Oke, bisa dilanjut, itu kode ya. Buat kakaknya silakan dilanjut. My name is Kamsin. Hobi Kamsin. Salah bilang. Fishing. Oh. Ikan. Fishing. Ini baru memancing. Oh, Jadi watching itu menonton. Watching. Oke, selanjutnya dari kakaknya boleh menggunakan bahasa daerah, bahasa asing atau bahasa. Ayuhal banat wal balad. Ismi Wulan hiwayati tal'am. Oh, ulah. Iya, itu saya Main. Laisa. Ismi Siti Aisyah. Oh, Aisyah. Anak mana? Nasitu. Lupa. Nasitu. Nah, Nasitu. Oke. Ismi Siti Aisyah hiwayati tal'am. Bilangan bilain. Tal'am. Bila'in. Bilain. Tanam demain tanam. Sebenarnya sih suka ada yang mana? Oh, Cuma gak ada yang ngajakin. jalan. Oh, Oke. kata Maika. Nah. Oke, paham. Kakak yang lagi sampingnya. Saya tadi mau pakai bahasa Mandarin, tapi gak ada yang pada ngerti ya. Jadi mungkin pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak ngerti sama Bukan speedy kalau. Bukan. Perkenalkan, nama saya Awa. Hobi saya itu sama dengan teh puput, yaitu menonton. Drakor ya? Bukan, saya suka menonton di Twitter. Oh. Di Twitter kan itu biasanya. Iya, biasanya saya tuh suka yang viral gitu, saya tontonin kan, apa aja lah. Kayak kasus kemarin yang langsung viral tuh. Iya, langsung saya tonton itu. Oke. Dari kakaknya selanjut. Watashi Najib Alifari. Masih Itu bahasa apa ya? Itu bahasa. Jepang. Arigatou gozaimasu. Oh, kakaknya lahir di Jepang, soalnya agak mirip gitu. Oh iya, Nabi Pak. siapa? Jong-un. Itu Korea. Korea. Kayaknya ini meme dan
Kalau Kim Jong Un itu dari Korea ya. Iya, Saya tahu mirip siapa? Siapa? Mirip Naruto. Naruto, oh iya ini saudara iparnya. Emang gak ada gini. Boleh dilanjut ke kakak yang sampingnya. Anak kita. Iya, kenalkan ya. Kita ini Poleng. Oh, Poleng. Kita ibu UDP nih Dunia. dunia. Jadi kita biasanya itu Hidup tanah. neger. Kita tuh apa? Kita tuh mancing. Neger itu mancing di bumi. Oh, mancing. Mancing di bumi. Dirancap itu ya. Iya, jadi ditinggalin ya. Oh, itu namanya neger. Ternyata di poyo oleh iwak koro-koro. Oh, udah lima kali mau lonjol. Nyangkut di negara lain. Oh, nyangkut itu bakal itu dari wae. Oh, udah masih doang. Oh, asal. Tapi ini berarti orang kayak orang flash. Orang soalnya itu ketemu iya. Oh, iya bener ya. Berarti pemerintah tuh orang kemarin tuh aja Pemain di sini mana? Lu ajar tuh ngomong Mandarin Oh, juga. bagus. Mungkin Nah, lebih bagus lanjut jadi aja. ya. Jadi hobinya tuh mancing. Jadi Neger. mancingnya tuh jelasin takutnya nggak ada yang paham. Mancingnya tuh mancing neger dan kelebihan neger itu itu bisa kita pertama nggak capek, kita bisa menghemat waktu, kita bisa melakukan aktivitas lain ketika kita merasa mancing di situ dan itu juga kayak kita tinggal nunggu hasil doang gitu. Mungkin boleh dilanjut sama kakak yang sampingnya. Ya, perkenalkan saya Julius. 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 Pakai L. Julius. L. Julius. Julius. Bisa panggil Julai itu. Julai. Pasti lahirnya bulan Juli. Hah? Kau tahu? Iya. Kan Julius namanya Julius. Nanti bulan depan hilang. Hobi saya main sepeda. Oh, Main main sepeda. Main. Yang sepeda yang tinggi itu ya. Atraksi. Oke, selanjutnya dari saya ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Edas Maulana Zakia. Hobi saya yaitu bermain. Jadi bermain Perasaan. kan, Bang ada yang tahu bermain apa? Bermain. Bermain hula hoop pakai leher. Oh, gitu ya. Ya, nggak bercanda teman-teman. Hobi saya membaca. Oh, ya. Membaca apa pikiran. Dia membaca pikiran. Kayaknya yang di sebelah sana sedang pusing dengan tugasnya ya. Yang mana nih? Sana yang ini. Iya. Oh iya. Oke, baik teman-teman di sini karena kita tadi udah saya bilang di sini kita bakalan melakukan namanya konseling kelompok. Nah dari teman-teman di sini apa ada yang pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Aku Iya. pernah dengar Kak, tapi itu tuh aku kemarin kayaknya itu bukan konseling kelompok deh, tapi ada kelompok-kelompoknya. Bimbingan. Iya itu, Oh, aku iya. ngelakuin itu mungkin kayaknya mirip-mirip ya Kak. Iya hampir mirip. Dari teman-teman yang lain ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Ya katanya. Saya pernah ikut Aisyah. lomba. Lomba apa? Keren. Konseling kelompok. Ih, Masya Allah keren. Keren. Tapi jadi anggota sayanya. Oh jadi kayak gini juga. Oke sebelumnya boleh dijelasin dulu sama Kak Aisyah apa sih konseling kelompok yang Kak Aisyah tahu gitu ya pengalaman Kak Aisyah. Menurut saya konseling kelompok itu intinya untuk mengentaskan suatu permasalahan orang lain yang urgent gitu. Itu sih. Nah, oke betul sekali Kak Aisyah Mama. Jadi saya jelasin apa ya saya lebih lengkap lagi saya jelasin bahwasanya dari yang Kak Awa tadi dan Kak Aisyah bahwasanya bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu sebenarnya sama cuman beda yang di konseling kelompok kita fokus pada pengentasan masalah. Jadi yang namanya konseling kelompok yaitu suatu layanan dalam bimbingan konseling yang dimana di sini tuh dilakukan secara berkelompok dengan tujuan untuk mengentaskan atau membantu permasalahan dari klien yang diselesaikan bersama-sama anggota kelompok. Ada pula di sini ada asas yang apa ya yang diutamakan dalam konseling kelompok ini yaitu pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, dan yang ketiga ada asas kenormatifan yang dimana asas kerahasiaan ini yaitu asas untuk kita
menjaga rahasia dan hal-hal yang data ataupun semua ucapan yang kita ucapkan di sini kita rahasiakan. Dan kedua, itu asas kesukarelaan. Jadi teman-teman di sini saya harap teman-teman sukarela mengeluarkan pendapat ataupun ceritanya, teman-teman bercerita dengan kesukarelaan. Dan teman-teman juga saya tanyakan di sini udah datang ke sini dengan sukarela. Dan yang kenormatifan di sini juga saya harap teman-teman tetap menjaga etika, boleh bercanda tapi jangan sampai kelewatan. Dan saya di sini juga sebagai pengatur jalan acara, sebagai ketua kelompok untuk menjaga pendapat-pendapat tersebut. Teman-teman di sini sebagai anggota kelompok, dan ada juga di sini yang namanya dinamika kelompok, yaitu di mana suasana hangat yang tercipta di dalam suasana ini. Nah teman-teman, gimana penjelasan saya? Udah paham? Apa ada yang belum paham? Paham? Paham. Izin bertanya, Iya. itu kenapa kita harus kayak menjaga kerahasiaannya? Oke, terima kasih, bagus pertanyaannya. Kenapa kita harus menjaga kerahasiaan? Karena pada dasarnya di konseling kelompok ini kita yang namanya konseling yaitu kita membantu permasalahan. Karena misalkan Kaulan, Kak Aisyah, maaf, soalnya cantiknya sama Kaulan. Ya. Kak Aisyah itu misalkan ada punya masalah, Kaulan pengen diselesaikan di sini masalahnya, tapi ada yang menceritakan, membocorkan. Semisal dari Kak Julius, bagaimana perasaan Kaulan ketika masalah Kaulan ada dibicarakan gitu di luar. Kecewa hilang respect. Nah, ya itu fungsinya dari asas kerahasiaan tersebut. Ada yang udah paham? Apa ada yang mau tanyakan kembali? Ya silakan. Mau nanya kembali ya? Ya silakan. Kan dari semua teman-teman yang ada di sini kan belum sepenuhnya saya percaya gitu untuk bisa menjaga rahasia ini gitu. Itu gimana? Nah, ya. Dan di sini yang membedakan dari yang tadi saudari Awa bilang ini kelompok, di sini bedanya yaitu ada yang namanya ikrar konseling, di mana ikrar ini itu untuk memperkuat dan mengikat kita agar kita tidak sampai membocorkan apa yang kita bahas hari ini ke halayak. Nah, paham? Oke teman-teman, sebelum kita membaca ikrar, karena teman-temannya paham untuk semua peralatan, buku maupun HP tas, kita harap dikesampingkan terlebih dahulu agar menjaga kefokusan kita dalam melakukan konseling kelompok. Setuju? Oke, terima kasih. Kita ini dulu. Nah, oke, semuanya udah siap? Kak, izin ke toilet Kak. Oke, silakan. Oke teman-teman, sambil kita menunggu teman kita santai dulu. Yang mau rebahan atau kondangan santai dulu, nggak apa-apa. Kita sambil menunggu teman kita kembali. Pakai dulu. Iya silakan. A few moments later. Bentar lagi kok. Kak, masuk Kak. Ya, selamat datang kembali. Oke, gimana udah toiletnya? Udah. Kaulan, samping itu. Saya buat Kak Julius mungkin ininya apa? HP-nya boleh taruh dulu di bawah. Buat Kaulan juga HP-nya boleh taruh di samping. Oh, Kak Aisyah, mohon maaf, kan saya sering ini. Ya, Kaulan tuh mantan kakak. Bukan, itu Kaulan tuh, itu pokoknya gebetan saya. Ya, itu ya, aman kan? Ya. Jadi kita lanjut ya. Sudah siap? Ya. Oke. Sekarang kita membaca ikrar seperti apa yang tadi ditanyakan oleh saudari siapa? Poleng. Ya. Supaya kita tangan di dada biar lebih. Nah, oke teman-teman, sebelumnya ini pembacaan ikrar. Teman-teman ulangi ucapan saya, dan ketika saya mengucapkan nama saya, Edas, misalkan kayak gitu, teman-teman mengucapkan nama teman-teman. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Edas. Aisyah. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia Bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data dan atau keterangan
segala data dan atau keterangan yang saya terima yang saya terima, baik dari klien saya baik dari klien saya atau dari siapapun juga, atau dari siapapun juga, yaitu segala data yaitu segala data dan atau keterangan dan atau keterangan yang tidak boleh yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, terima kasih. Nah, jadi tadi pembacaan ikrar itu yang mengikat teman-teman ya. Kita jangan sampai menceritakan permasalahan yang akan kita bahas ini sampai keluar. Oke, di sini teman-teman seperti yang saya bilang di awal, bahwasanya di sini kita akan membantu permasalahan dan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Maka dari itu, apabila dari sini teman-teman di sini yang mempunyai masalah, silahkan diceritakan dan dengan sukarela. Baik, silahkan Saudara Julius. Jadi saya punya masalah nggak mau jujur Kak. Jadi minggu kemarin saya keseringan nyuri pentil motor yang bentuknya roket, bentuknya bom tuh, ya yang kuning-kuning gitu Kak. Saya teman-teman saya maling-malingin pentil motor. Baik, saya sampai sekarang kepikiran itu orangnya gimana itu, yang punya pentilnya takutnya saya yang main itu, karena saya kan sendiri mau bertaruhan gitu. Oke, jadi intinya tapi sekarang merasa bersalah gitu ya. Oke, ada yang teman-teman yang lain yang punya masalahnya kayak gini? Bagaimana? Apakah dari saudari Pole? Saudara Polenya memang, silakan. Ya Pak, jadi saya kan waktu bulan 4 bulan kemarin ya kalau nggak salah, saya itu mencuri gitu. Ya, jadi mencurinya itu karena kepepet gitu, emang nggak ada uang sama sekali ya. Kan itu juga saya kan hidupnya di pondok, tinggal sendiri di pondok kalau belum ada kiriman gitu ya. Ya, jadi semenjak itu saya kan ketahuan gitu. Terus udah ketahuan sampai sekarang saya kayak agak dijauhin sama teman-teman, terus dijauhin sama semuanya gitu lah. Sampai di situ juga ya, yang biasanya satu kamar ada 2 sampai 3 orang gitu ya, itu mau saya udah sendirian. Iya, udah mau di atas gitu, yang biasa apa ya, pondok kayak bilik-bilik bambu gitu, udah berani gitu ya. Udah banyak, apalagi kalau hujan gitu. Itulah semenjak itu saya agak gimana, agak merasa ini aman hidupnya gitu ya, kayak udah nggak ada gunanya, padahal itu kan bukan salah saya gitu. Itu cuma salah pahaman gitu. Jadi karena apa ya, keadaan ya. Iya, Keadaan. Oke, dari teman-teman yang lain ada lagi yang memiliki masalahnya hari ini yang mau kita selesaikan masalahnya hari ini. Oke, mungkin saya rasa nggak ada lagi ya. Jadi gimana menurut teman-teman, masalah siapa yang paling urgent dan yang berhak kita selesaikan terlebih dahulu? Silahkan dari Put. Menurut saya sih masalah dari saudara Julius ya, itu kan berbahaya banget gitu ya. Kalau sampai ketahuan takutnya dia nanti takut polisi nanti dianya. Gara-gara pentil. Walaupun emang itu hal kecil gitu ya maksudnya. Tapi itu tuh kalau misalnya ketahuan tuh bisa jadi masalah besar sih. Saya Oh iya, silakan. menurut saya ya sebenarnya dadanya ini maaf ya, kasusnya mungkin agak mirip ya karena sama-sama mencuri ya, tapi ini tuh beda gitu, maksudnya sama-sama mencuri tapi kalau yang Julius ini tuh dia mencuri karena mungkin bukan suatu hal yang kepepet atau karena dia urgent kan, Iya, karena betul. yang hobi kan. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya udah
dia sesali, udah dia pahami kalau kalian kayak gitu tuh ya sebenarnya salah. Sebenarnya sama juga kayak Kapolem ini, dia juga udah merasa bersalah, tapi kan dia mencuri karena ada sebabnya gitu tuh. Tapi saya tidak membenarkan juga ya. Dan menurut saya di sini masalah yang urgent itu Kapolem sendiri. Oke, mungkin dari Kak Aisyah silahkan. Saya setuju banget masalahnya Kapolem. Soalnya sampai dijauhin temen-temennya, takutnya dibully doang, ntar gantung diri di kamar. Setuju. Setuju sama siapa? Kak Saudara Poleng. Saudara Poleng. Oke, dari satu orang lagi dari saudara. Menurut saya setuju lebih ke arah itu masalah Jujur. jujur. Karena bahaya kan kalau ketahuan polisi masih ingin, kalau ketahuan warga kan bisa digebukin. Ya. Oke teman-teman. Oke, jadi teman-teman berhubung di sini dari permasalahan Kapoleng yang lebih banyak dipilih karena apa ya, dampak dari diasingkan oleh masyarakat tuh bakalan besar sekali dampaknya, dan mungkin itu bisa menyebabkan kita depresi sehingga timbulnya hal-hal yang tidak akan apa ya, hal-hal yang mungkin nggak bakal kita duga-duga gitu loh, karena ketika seorang telah depresi itu dia bakal ngelakuin hal-hal yang sangat mengerikan gitu, sampai mungkin dia akan mencoba bunuh diri gitu. Itu hal yang paling saya takutkan di sini. Karena di sini teman-teman setuju dari Kapoleng, bagaimana untuk Kak Julius? Setuju? Setuju. Jadi dengan lapang dada ya. Ini juga pasti ada hikmahnya kan. Karena kita sama maling kan. Saya tahu malu. Ya, jadi buat permasalahan Kak Julius ini bukan berarti tidak penting, akan tetapi kita akan selesaikan di pertemuan berikutnya. Bapak. Oke, bagaimana untuk Kapoleng? Mungkin boleh diceritakan lebih detail lagi tentang permasalahannya kepada teman-teman semua agar teman-teman bisa gampang dan santai untuk apa ya, mencari solusi jalan keluar untuk Kapoleng. Silakan Kapoleng. Nah jadi kan, maaf ya Kak, jadi kan ceritanya gini, waktu 4 bulan lalu tuh kan ya, saya ketelat. Saya kan hidup di pondok gitu ya, dan waktu itu juga saya ketelatan dapat kiriman juga gitu ya dari keluarga yang saya juga terlahir dari keluarga yang apa ya, yang ekonominya menengah ke bawah gitu ya, enggak terlalu berkecukupan lah gitu mengenai ekonomi. Nah emang ya waktu itu saya kesulitan dalam pengiriman, dan saya itu juga posisinya waktu lapor lah gimana sih gitu kehidupan di pondok gitu, apalagi itu kan Salafi tahu sendiri gitu kan, hidupnya kayak hidupnya sendiri gitu. Waktu itu saya juga kan ngeliat gitu di kamar saya kan ada 4 orang, saya bersama 3 orang teman saya gitu ya, satu tempat. Dan kebetulan waktu itu 3 teman saya ini keluar dari kamar. Berhubung di situ saya sedang kelaparan gitu ya, nggak ada apa-apa dan nggak ada yang dimakan, daripada saya nggak kuat lah gitu sakit perut. Di situ ada uang gitu 10.000, jadi uang 10.000 itu saya pakai buat makan. Terus habis itu sorenya gitu saya kan ngambil pagi gitu ya, ngambil uang itu pagi buat makan siang. Terus sorenya lah nanya sama itu nanya teman saya, nanya uang itu, saya jawab, saya ambil gitu ya. Waktu itu langsung kan teman sayanya nuduh, kamu mau uang itu punya saya, jangan kamu curi katanya. Nah teman saya ngomong itu kesebar lah sama semua yang ada di situ, sampai hampir satu pondok itu pada tahu omongan itu. Sehingga saya juga di situ nggak lama lagi dapat bulian, dapat cemoohan, sampai saya juga kena kena hukuman gitu gara-gara 70.000 hukuman sama lurah pondoknya gitu ya, sampai botak gitu ya. Ini juga nih ya, rambutnya kayak kayak balas dendam gitu karena frustasi atau
kayak nggak terima botak gitu sampai sekarang ini rambut panjang nggak mau dipotong gitu. Itu terus waktu itu saya juga mendapatkan apa ya, kayak diasingkan gitu dari teman-teman. Saya juga sekarang hidup di pondok satu kamar sendirian gitu, yang seharusnya 4 orang 3 orang gitu, ini masih sendirian. Udah mau iya udah mah nggak ada apa-apa, nggak ada yang mau nemenin gitu ya, makan sendiri gitu, masak ya gimana gitu, iya nyuci segala nyuci sendiri gitu, emang di situ kan nyuci sendiri. Tapi yang bikin saya sedihnya gitu dan saya apa ya, kayak udah agak kuat menjalani hidup ini ketika mau minta bantuan gitu, kayak udah nggak percaya lagi gitu, jadi sulit. Mau berhenti dari pondok, kasihan sama orang tua, udah mondokin segala macam, keluarga udah berusaha payah gitu ya, mencari uang dan nakal gitu, dan bekal juga, masa iya seenaknya gitu langsung keluar gitu. Oke, teman-teman, jadi intinya itu kayak merasa terganggu dengan permasalahan di pondok karena sanksi sosial dari pondok yang mungkin sampai saat ini dia merasa keberatan dan susah buat dia melakukan aktivitas di pondoknya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya terlebih dahulu atau memberikan solusi? Oke, silakan. Kak, saya izin ke kamar mandi dulu ya bentar. Ini boleh, silakan. Seks lagi ya. Silakan, nggak apa-apa. Dekat aja ke rumah. Nggak apa-apa. Silakan tadi saudari, maaf sudah tahu. Oke, saya mau tanya sebelumnya. Tadi tuh ada kata-kata yang nggak saya pahami. Temennya kan nanya, katanya mana duit saya gitu kan. Nah terus siapa tadi? Koleng bilang tadi saya ambil. Terus Koleng bilang kalau misalnya temannya nuduh, maksudnya nuduh tuh maksudnya gimana gitu nuduh tuh? Ya kan udah jelas-jelas maksudnya kamu juga udah ngaku gitu di situ. Iya kan, jadi kan gini, saya kan dulunya waktu di pondok itu kan satu kamar 4 orang. Nah, ya di situ kan kebetulan pada keluar 3 orang dari teman saya itu, tinggal saya sendirian. Pasti udah jelas lah gitu, teman saya juga nanggapnya saya yang ambil uang itu gitu. Terus teman saya nanya ke saya tentang kemana uangnya gitu, ya kan saya jawab dah gitu, saya pakai dulu gitu ya. Ternyata teman sayanya ngomong ya nggak enak gitu, kamu mau uang segitu udah nggak ada lagi diambil gitu. Oh jadi dia melebih-lebihkan. Iya, kayak melebih-lebihkan itu sampai kesebar gitu, sampai satu pondok gitu. Oke, dari yang lain mungkin dari akalnya, dari saudara, silakan. Ada yang tanyakan? Ada dari teman-temannya ada yang ingin bertanya kembali? Oke, silakan. Saya mau nanyain lagi apa beli makannya ya Kapolres. Itu Kapolres beli makannya di kawasan pondok atau luar gitu? Nah kalau untuk makan kan kayak di situ kan saya makan belinya keluar gitu, nggak makan di situnya. Ya, karena jadwal makan bukan jadwal sih, emang kalau mau makan apa ya, masak sendiri lah gitu. Kalau emang masaknya cuma sendirian nggak bareng-bareng sama aja gitu, terkadang kayak agak apa ya, agak dicemoohin juga gitu sama teman-teman. Jadi saya milih gitu untuk makannya keluar gitu. Oke, silakan. Itu Poleng sebelumnya udah pernah kayak face to face gak kalau misalnya salah paham gitu di antara Poleng sama temennya? Jadi untuk itu saya juga waktu itu kalau nggak salah 2 minggu setelah kejadian itu ya, saya juga udah membalikan uangnya gitu.
kembalikan uangnya gitu. Dan saya udah ngomong baik-baik, saya ngomong gini, saya nggak tahu bahwa itu duit kamu gitu. Jadi ya udah saya pakai. Lagian juga sayanya udah nggak udah nggak megang uang sama sekali. Beras juga gitu, udah habis, mau masak itu apa yang dimasak gitu. Jadi ya kepaksa lah, mau nggak mau saya pakai itu uang. Oke, dari teman-teman nih, sekarang udah jelaskan permasalahannya seperti apa dan udah detail juga. Dari teman-teman yang ingin memberikan solusi ataupun saran buat Kapoleng, silahkan. Silahkan. Ya, boleh. Saya juga mungkin pernah ada ya di titik seperti itu. Saran saya ya, karena ini hal yang sudah terjadi ya, alhamdulillah kita juga nggak mau hal itu terulang kembali. Ya sebisa itu gitu terulang kembali hal yang seperti itu. Alangkah lebih baiknya boleh meminta bantuan terlebih dahulu. Jadi jangan langsung ambil tindakan. Ya saya juga paham sih, orang lapar tuh nggak bisa ketahan ya, apalagi kita udah melihat depan duit nih, depan mata kita ada duit nih. Ya udah itu mah tinggal ambil doang kan, enak ya. Iya, betul. Kayak pendem motor gitu kan, tinggal ambil doang. Ya makanya sebelum kejadian ini terulang lagi, alangkah lebih baiknya Kapoleng itu diskusi dulu gitu sama temennya. Syukur-syukurnya di situ temannya juga kan ada banyak ya, nggak cuma satu orang, ada 3 di kamarnya kan. Nah terus untuk sekarang ini, menurut saya, saran saya coba untuk bicarakan kepada jangan ustadz lah, kayaknya ketinggian yang mungkin orang pondok dulu gitu. Jadi biar boleh menjelaskan klarifikasi mungkin ya, klarifikasi bahwa hal itu bukan yang sebenarnya terjadi. Ceritakan bahwa Poleng maafkan, sampai Poleng berani untuk mengambil uang teman Poleng itu. Nah biar memperbaiki citra diri juga gitu tuh. Jadi mungkin nanti lurah pondoknya bisa memberitahu kepada santri-santri yang lainnya bahwa hal itu tuh tidak benar gitu. Tidak sepenuhnya benar. Iya benar. Dari teman yang lain, silahkan. Izin masuk ya Kak. Ya, Aisyah, tadi bagus sekali dari awal. Silahkan Kak Aisyah. Sebelumnya makasih udah diizinin buat masuk ya, udah berbicara. Kapoleng, terkadang kan manusia itu selalu memikirkan kesalahan kita ya dibandingkan kebaikan kita gitu. Kebaikan kita walaupun 1000 kali dengan diperlihatkan kebaikan kita yang hanya 1 kali, tetapi kadang keburukan kita yang selalu dilihat ya, betul begitu ya. Cuma mungkin Kapoleng benar banget kata awal tadi tuh, buat kayak bilang dulu ke lurahnya buat klarifikasi. Terus juga dari Kapoleng mungkin kayak membenahi diri gitu ya, memperbaiki diri buat jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Mungkin kedepannya jangan sampai ada lagi kejadian kayak gitu. Kalau misalnya emang urgent banget gak punya uang, minimal minjem lah ke temennya gitu kan. Pasti ada aja kan temen yang mau bantu kita gitu, walaupun emang sedikit gitu. Terus kemudian Kapoleng berusaha sih untuk mengaktualisasikan diri gitu. Kayak misalkan Kapoleng ini gimana ya, mencetak banyak prestasi gitu tuh. Dan orang lain juga nggak bully lagi atau ngejauhin lagi gitu. Bahwa dibalik permasalahan kemarin ada sisi positif gitu dari Kapoleng gitu. Oke, bagus sekali Kak Aisyah. Mungkin dari teman yang lain, tadi udah ada yang lainnya. Dari Kak Aisyah, oke. Ya menurut saya sih benar apa yang tadi dikatakan oleh teman saya ya. Jadi harus membuktikan sama apa ya, kayak upgrade diri gitu loh. Nah misalkan harus lebih baik lagi gitu tuh, nah itu dari perilakunya atau apanya gitu tuh, biar bisa dilihat sama orang juga. Maksudnya oh iya ya dia tuh ternyata udah ada perubahan gitu, mungkin emang dia tuh emang gak seburuk waktu dulu gitu maksudnya. Kayak gitu. Terus itu aja mungkin. Dan kalau emang benar lagi ada di titik lagi kayak misalkan nggak punya uang atau apa gitu, saran saya sih emang lebih baik pinjam, karena kalau misalkan pinjam masih bisa digantiin gitu ya. Tapi kalau misalkan mencuri kan maksudnya ya kayak tadi dampaknya, resikonya kayak gitu. Jadi si Kak Puput. Nah
jadi gimana Kak Polen atas kesimpulan yang bisa Kak Polen simpulkan dari solusi dan saran dari teman-teman semua? Ya, jadi terima kasih ya teman-teman gitu ya sebelumnya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil gitu ya, jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan gitu ya. Ya karena enggak semua karena terkadang gitu ya keputusan yang kita ambil gitu ya belum tentu baik juga gitu ya untuk orang lain. Ya, jadi kita juga harus membenahi diri gitu ya, ataupun untuk itu lagi apa ya, dan intinya nggak boleh sampai ngelakuin itu ketika apapun yang kita ambil, keputusan itu harus dihitungkan dengan matang-matang agar terhindar dari resiko seperti ini ya. Iya. Oke, ini dari teman-teman, satu orang perwakilan. Ketika teman-teman ada di posisi yang sama seperti Kak Polen, apa yang akan teman-teman lakukan? Ya, silakan. Karena yang bilang tadi, mungkin aku juga pernah ada di posisi Kak Polen ya, waktu pas mau juga sama dulu banget itu ya. Jadi yang aku lakukan tuh pas waktu itu sebenarnya kita tuh walau udah lapar emang udah nggak bisa kendaliin emosi, keinginan pengen makan kan. Jadi saya waktu itu tuh ngelakuin pertama coba minta tolong ke teman sekamar dulu, pasti dia bantu kok. Jadi jangan langsung ambil yang ada di situ, atau lebih baik kita hubungi aja orang terdekat, siapa yang sekiranya bisa bisa membantu kita gitu kalau saya. Oke, terima kasih saudara Aula, bagus sekali atas tanggapannya. Jadi gimana Kak Polen, kapan Kak Polen akan melakukan perubahan ini? Ya, jadi rencana sih ya habis ini gitu mau berubah lagi gitu ya, hubungan antara teman gitu, ataupun hubungan antara teman sekamar ataupun teman semua pondok gitu ya, dan hubungan menjalin seperti semula gitu waktu dulu sebelum ada masalah ini. Oke, bagus sekali Kak Polen. Nah, baik teman-teman, sekarang kan udah di penghujung. Bagaimana menurut teman-teman saran untuk pertemuan konseling kelompok kali ini? Silakan. Mungkin saran saya kalau semua ngelakuin konseling kelompok jangan sore-sore kali ya. Oh iya. Soalnya kayak udah lemas, udah Gak fokus ya. udah gak fokus. Oke, terima kasih Kak Aula. Ada yang lain? Apa semuanya sama? Jadi kapan kita akan melakukan konseling kelompok kembali teman-teman? Untuk menyelesaikan masalahnya Kak Julius. Masalah kita. Enggak, ya kan ini Oh, iya. kita udah nanti buat menyelesaikan. besok Mungkin menunggu Kak Polen Selesai. pondok dulu Kak. Iya, boleh. Bicara sama teman-temannya. Oke, siap. Buat tempat aman di sini? Aman. Aman. Oke, terima kasih teman-teman. Saya harap dari Kak Polen juga bisa mengupgrade diri dan tidak melakukan hal yang sama. Dan kepada teman di sini, semoga selalu sehat selalu semangat menjalankan tugas-tugasnya. Saya ucapkan mohon maaf banyak kekurangan dari diri saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir di sini dan telah menyempatkan tenaganya dan pikirannya di sini. Marilah kita tutup kegiatan konseling kelompok ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.